Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik serta hidayahnya. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmatnya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan sekali lagi kita senantiasa berharap mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah di jalan sunnahnya beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pemirsa IHBS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini Ahad 30 Rajab 1442 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 14 Maret 2021 Masehi, kami bisa menjumpai Anda, kami bisa hadir kembali di ruang siar Anda dalam acara Bincang Serius dengan tema Ulama Indonesia dalam Pusaran Sejarah. Insya Allah tema ini akan dibahas menjadi beberapa sesi, dan kita awali pembahasan ini di Ahad pada pekan ini. Pemirsa sekalian, dimanapun Anda berada yang saat ini tengah menyaksikan acara kami lewat YouTube, Facebook, dan media yang lainnya, di akhir sesi Anda bisa interaksi dengan kami di nomor telepon 0811803339. Sekali lagi, di nomor 0811803339. Pemirsa sekalian, seperti biasanya materi pada kali ini insya Allah akan disampaikan oleh narasumber kita yang sudah hadir di ruang siar IHBS TV, yaitu Al-Ustadz Zainal Abidin LCMM Hafizahullah Ta'ala, yang insya Allah akan membedah suatu materi yang sangat menarik, yaitu Ulama Indonesia dalam Pusaran Sejarah, di mana insya Allah nanti kami akan membuka dan mengupas fakta-fakta sejarah yang saat ini masih tersembunyi. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya. Semangat karena ini tema yang sangat menarik Ustaz. Ya, karena bicara masalah ulama ini memiliki dampak dan efek multidimensi dan sangat strategis ya Ustaz. Ya. Nah, karena strategis ini isu yang cukup menarik dan perlu diketahui oleh khalayak banyak, oleh umat Islam tentunya Ustaz ya. Baik Ustaz, ketika kita berbicara ulama ya, tentu tidak bisa dipisahkan, tidak bisa jauhkan dari kita harus mengetahui intinya kan bagaimana, kapan dan seperti apa masuknya Islam ke Nusantara ya Ustaz ya. Iya, betul itu. Ada beberapa teori kan Ustaz ya, kalau yang sangat familiar ada teori Gujarat, ada teori Makkah, ada teori Persia, ada teori Tiongkok, dan ada teori maritim. Nah, tentu masing-masing teori ini kan menguji hipotesanya masing-masing. Betul. Nah, selanjutnya kalau menurut Ustadz, mana yang lebih signifikan, lebih mendekati kebenaran Ustadz dari teori-teori tadi? Terima kasih. Memang betul Allah sendiri memerintahkan kita untuk bersejarah. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ceritakan segala sesuatu itu dengan faktual supaya mereka itu berpikir. Jadi agar sejarah itu bisa dinalar kan gitu, sehingga membuahkan satu pikiran yang jernih, maka seorang ahli sejarah harus bisa menjawab 5 perkara atau 5 pertanyaan. Apa? Ya, jaringan ulama Indonesia. Terus kapan? Abad 14 ke 16. Terus kemudian yang ketiga tidak kalah pentingnya adalah di mana tempatnya.
kenapa itu terjadi, terus bagaimana kejadiannya. Ini akan menjadi fakta. Dan banyak orang yang meremehkan sejarah, padahal sejarah itu selalu berputar dan berulang. Cuman lakonnya aja yang berbeda. Pelakunya yang berbeda, berganti. Makanya betul kata Arnold Toynbee mengatakan bahwa sejarah itu adalah jembatan masa lalu untuk menghubungkan masa sekarang dalam rangka untuk membuat pijakan yang kuat untuk menatap masa depan. Gitu. Makanya Imam Ibnu Khaldun di dalam muqaddimahnya dia mengatakan belajar sejarah itu merupakan suatu keharusan, karena sejarah itu adalah madhab yang paling bergengsi, ilmu yang paling utama. Nah, kembali lagi kepada pertanyaan antum bahwa teori ini muncul di saat ada guliran, di saat ada semacam temuan bahwa Islam itu baru masuk ke Indonesia itu abad 13. Inilah yang disebut dengan teori Gujarat, yang ditemukan oleh kebanyakan sarjana Belanda, terdepannya adalah Snukhorgonya. Seorang orientalis. Iya, orientalis, sekaligus juga misionaris, dan berbanding lurus kalau Snukhorgonya ini tulen ketimuran, makanya dia tinggal di timur Indonesia, tapi misinya seimbang dengan Zweimer. Ya, jadi antara Zweimer dengan Snukhorgonya itu pengaruhnya, misinya hampir sama. Nah, ini kalau kita lihat banyak dibantah oleh para ulama ahli sejarah. Kenapa? Karena Snukhorgonya tidak memahami sejarah secara total histeri. Ya, dia tidak mencoba memilah antara masuknya Islam, berkembangnya Islam, apanya Islam, kan gitu. Karena Islam masuk ke Indonesia itu ada 3 tahapan secara umum. Tahapan pertama adalah masuk orang Arab sebagai pelancong, kemudian tahapan yang kedua membentuk komunitas, tahapan yang ketiga membentuk kerajaan, yaitu sudah memiliki kekuasaan seperti Raja Malikus Soleh yang ada di Aceh itu, kan gitu, yang meninggal tahun 1297 dan saat itu Mojopahit sedang berbinar-binar, kan gitu. Oke. Nah, kelemahan teori ini Gujarat tidak kita temukan, katanya Profesor Dr. Naqib Al-Attas, ini seorang ilmuwan, cendekiawan, dan juga kalau kita bisa kita katakan adalah pemikir Islam kontemporer yang cukup bagus dan memiliki banyak buku. Dia mengatakan, membantah pada temuan ini dengan sampai sekarang belum kita temukan karya tulis yang relevan tentang hal itu. Iya, yang relevan menunjukkan bahwa Islam itu datang dari Gujarat. Gitu kan gitu. Bahkan kalau kita lihat sebaliknya, Malabar lah, ya kan gitu. Tempat pertama kali persinggahan Islam, karena ada temuan bahwa Raja Malabar yang ketika itu sudah berhijrah, sudah bertandang untuk bersurat kepada Rasulullah, bahkan sudah datang kepada Rasulullah pada abad atau pada tahun 7 Hijriah, kan gitu. Tepatnya tahun 628 Masehi. Gitu. Bahkan disebutkan secara nama yang pernah datang ke Malabar itu adalah Malik bin Dinar Syarab bin Malik, itu kan gitu. Seorang sahabat itu. Ini Malik bin Dinar ini tabi'in ini. Tabi'in. Nah, intinya kalau kita lihat secara faktual,
ulama-ulama dari dataran sana itu yang tampil itu dari Milibari. Yang paling terkenal adalah kitab Fathul Mu'in yang ditulis oleh Ahmad Ibn Zainuddin Al-Milibari, kan gitu, Malabar. Oke. Intinya pendapat atau versi Gujarat ini sangat lemah, sangat tidak bisa dipertahankan secara argumen historis, kan gitu. Nah, pendapat yang kedua ini pendapat Profesor Dr. Hamka yang mengatakan bahwa Islam itu datang langsung dari Mekah. Dan ini indikatornya satu, di Karawang itu ada kubur yang namanya Qura, kan gitu. Yang tidak lain nama aslinya Zainuddin. Ini apa namanya? Zainuddin. Yeah. Kenapa dikatakan Qura? Karena dia itu ulama yang datang dari Ummul Qura. Kan gitu, kan gitu. Syekh Qura ya. Ya, Syekh Qura. Karena memang orang Indonesia, wabil khusus Jawa itu susah menghafal makna-makna Arab, apalagi ketika zaman awal itu ya. Makanya dia lebih mudah memanggil seorang tokoh itu dengan nama daerahnya. Makanya ada Sunan Ampel. Siapa Sunan Ampel? Kan gitu. Rahmatullah, kan gitu. Sunan Muria. Ada Sunan Muria karena tinggal di Muria itu, dan seterusnya. Dengan demikian ini adalah nama-nama yang menunjukkan bahwa apa yang ditemukan oleh Profesor Dr. Hamka ini ada faktanya. Sangat kuat Ustaz. Sangat kuat karena pertama, pelayaran Jeddah Indonesia yang otomatis singgah di Malaka itu sudah terjadi, bahkan ditemukan dalam seminar Medan yang di situ dihadiri oleh pakar-pakar ahli sejarah tahun 1963, diantaranya adalah Profesor Hamka sendiri. Itu sudah ada, itu kan gitu, pelayaran-pelayaran yang memang untuk mencari sesuatu yang signifikan, diantaranya kayu-kayu menjadi bahan kapal, rempah-rempah untuk kebutuhan orang-orang Arab, yang tidak kalah pentingnya adalah kapur barus, kan gitu. Dari Sumatera. Ya, dari Sumatera. Itu nanti ada pembahasan sendiri. Sehingga kalau kita lihat dai yang datang ke Aceh namanya Ismail pada masa Malikus Soleh itu adalah dari Mekah, kan gitu. Malikus ini apa namanya? Syekh Ismail itu yang akhirnya mengislamkan Meraselu itu, yang setelah masuk Islam dia berubah namanya menjadi Malikus Soleh, kan itu, yaitu raja yang soleh. Nah, inilah teori yang kita bisa temukan kedua. Yang ketiga, ini teori yang ditemukan oleh Abu Bakar Aceh dan dikuatkan oleh Husain Jayadiningrat. Perlu diketahui Husain Jayadiningrat ini adalah guru besar UI ya, Universitas Indonesia, ahli sejarah, dan disertasi doktoralnya di Belanda itu mengupas soal masalah sejarah Banten ya. Dia menemukan satu temuan bahwa Islam masuk itu dari Persia, dengan dalil dia bahwa ejaan ketika orang Indonesia ketika membaca Al-Quran Abata itu pakai bahasa Persia, alif Jabar A, alif Jeri, alif PSU, PSU, AIU, itu memang itu bahasa Persia memang. Tapi pengejaan itu tidak menjadi dalil kuat, karena di beberapa daerah bisa saja ada, dan ejaan itu bisa juga ditemukan karena kebetulan belajarnya pakai cara seperti itu ejaannya. Jawa Barat mayoritas seperti itu saja. Gitu, ya. Dan itu ternyata mendominasi orang-orang Jawa. Nah, itu temuan Husain Jayadiningrat. Nah, Husain Jayadiningrat itu punya kakak atau saudara namanya Hasan ya. Hasan Jayadiningrat, Husain Jayadiningrat, keduanya juga tokoh di NU. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah dia juga termasuk ahli sejarah dan anaknya Bupati Serang dia.
Iya. Ya. Nah, ini teori yang kalau dihubungkan, nah ini ada yang menghubungkan kuburan yang ada di Leran Gresik. Di situ ada kuburan Fatimah binti Maimun bin Hibatullah. Tertulis tahun 475 Hijriah. Kalau kita konversi ke tahun Masehi itu 1082 ini Masehi. Nah, ini disinyalir datang dari Khurasan, Persia, kan gitu. Karena namanya Maimun itu rata-rata dipakai kalau enggak orang sana atau daerah-daerah Palestina. Itu pun hijrah dari Khurasan. Makanya ada seorang ulama yang namanya Maimun ibnu Mahran, ya kan gitu. Nah, ini yang ditemukan oleh Husain Jayadiningrat ini cukup menarik. Nah, yang ketiga ya, keempat, maaf. Cina. Keempat ini versi yang digulirkan oleh Profesor Dr. Samad Mulyana. Samad Mulyana ini termasuk juga orang ahli sejarah nasional, guru besar di UNS kalau nggak salah. Dan dia memiliki kitab spektakuler ya, sejarah runtuhnya kerajaan Majapahit dan timbulnya kekuasaan Islam di Indonesia. Cuma di sini sayangnya Prof. Slamet Mulyana ini tidak mencoba untuk menganalisa secara jeli dengan hanya mengatakan bahwa Islam itu datang dari China dan panduannya itu kebanyakan dari kitab Tuan Kurau. Nah, kitab Tuan Kurau ini sudah diteliti oleh Profesor Dr. Buya Hamka dengan judul Antara Fakta dengan Khayal, Tuan Kurau. Dia menyimpulkan 85% kitab Tuan Kurau yang ditulis oleh Onggan Parlindungan itu adalah bohong. Fiktif, ya. 85% kan gitu. Yang di situ memang mencinakan seluruh tokoh-tokoh sejarah. Termasuk Wali Songo. Ya, dicinakan. Yang anehnya Prof. Mulyana ini tidak mencoba untuk tergelitik kenapa beliau diam terhadap Ratu Suhita yang dicinakan juga oleh Parlindungan. Itu padahal Prof. Mulyana ini juga mengatakan Suhita tidak pernah datang dari Cina gitu. Dari sini menunjukkan bahwa analisa pertama tentang Wali Songo itu datang dari Cina, datanya adalah lemah sekali. Setelah diteliti oleh Profesor Dr. Buya Hamka sampai keluar buku yang namanya Antara Fakta dengan Khayal Tuan Kurau, bahwa 85% temuan bahwa Wali Songo itu dari Cina adalah bohong. Itu lemah secara teori. Nah, sekarang terakhir adalah teori maritim. Ini diangkat oleh tokoh diantaranya adalah dari Baloch ya, dari Pakistan, Baloch ini ya. Dia mengatakan bahwa intinya yang membawa Islam ke Nusantara ini adalah niagawan, para usahawan. Usahawan, dan mereka ini orang-orang kaya berlebih harta. Jadi berbeda dengan Barat yang datang ke Indonesia itu udah miskin rakus kan gitu. Sehingga mereka menghisap kekayaan Nusantara, mengambil secara paksa ya. Kemudian dia tidak melalui saluran-saluran yang beradab dan beretika dan elegan, yaitu dagang. Kalau dagang transaksi di mana saling menguntungkan. Di mana terjadi ridho-beridho. Ini enggak. Ya. Hutannya, rempah-rempahnya diambil secara paksa. Pertaniannya diambil secara paksa. Bahkan suatu hal yang tidak bisa dilupakan oleh sejarah adalah tanam paksa. Yang menurut penelitiannya Peter Carey di dalam kitab Takdir, yang menyoal soal masalah sejarahnya Diponegoro, nanti kita akan bahas bahwa
keuntungan Belanda ketika tanam paksa itu 70 miliar dolar. Sangat fantastis, Ustaz. Waduh, Angka yang sangat besar. sangat besar. 70 miliar dolar dan bahkan bisa surplus menutup kerugian perang Jawa. Yang ketika itu kurang lebih menghabiskan 45 miliar dolar. Kurang lebih lah gitu. Dengan demikian, teori ini juga bisa dibenarkan karena memang kalau kita lihat fakta sejarah, bandar-bandar itu hidup makmur. Makanya Syah Bandar itu adalah menteri bagian perdagangan dan kelautan dan selalu diletakkan di pelabuhan-pelabuhan. Dan ditemukan oleh De Graaf, ya, kerajaan-kerajaan Jawa sama Pisot ini adalah satu sejarawan yang seumur-umurnya didedikasikan untuk penelitian Jawa. Dia mengatakan bahwa Tuban Gresik adalah pelabuhan yang paling ramai, pelabuhan yang paling banyak yang bersandar ke sana melakukan perdagangan. Makanya kalau kita lihat kenapa kitab Keropak Firara yang hasil Sarasean Wali Songo dan nanti kita juga akan bahas ya dan juga sudah saya turunkan di buku saya Fakta Baru Wali Songo. Kenapa itu sampai Belanda? Ternyata sampai Italia kan gitu. Ternyata Eropa yang diawali dengan Portugis sudah lama datang ke sini kan, abad 15, 16 awal 1512. Nah, itu misionaris sudah berlalu lalang. Sudah terbiasa masuk. Iya, dan mereka memusatkan misinya itu di daerah Malang dan juga daerah mana itu yang Sidoarjo sekitarnya. Makanya di sana banyak pusat-pusat misionaris. Nah, ketika dia itu sedang pulang pergi, singgah di beberapa pondok, terutama pondok yang didirikan oleh Sunan Bonang. Ditemukanlah kitab-kitab itu. Di antaranya adalah Handboek van Bonang yang juga sampai di Belanda. Dan saya sedang menulis kitab itu, saya rilis dengan judul Handboek van Bonang. Nah, dari beberapa versi ini, wallahu a'lam bishawab, kita benarkan saluran-saluran ini memang betul benar semuanya, ya. Artinya bisa aja datang dari Mekah, ya. Ya, bisa saja datang dari Persia, tetapi bukan orang-orang Persia, tapi bisa aja orang Syam. Tapi ketika kalau kita membaca ahli sejarah bahwa di Khurasan itu kan memang kuat Islamnya, bahkan pengabdian Abu Hamid Al-Ghazali itu kan berawal dari sana keilmuan itu. Iya. Kemudian Imam Bukhari dan yang lainnya memang tidak kita ingkari bahwa ada dai-dai yang datang dari sana kan gitu. Tapi juga ada yang datang dari Syam. Itu kan gitu. Karena kalau kita lihat di daerah Klaten itu ada Maulana Grebek kan gitu. Yang Pandan Arang itu kalau kita lihat nama salah satu daerah ada di Irak kan? Irak. Ya. Itu ya kemarin kita sudah soal di kisah para nabi. Nah dia kenapa memberikan nama Klaten tempat tinggalnya dia itu Pandan Arang, yaitu Pandan Aran ya. Ternyata dia ambil dari Irak kan gitu. Nama berarti tempat di Irak. Ya. Iya, berarti Sunan Grebek ini tidak main-main. Ini orang Arab. Ternyata itu panggilan dari Maulana Maghribi kan gitu. Karena didaerahkan, dilokalkan. Iya, dilokalkan ya. Syekh Maulana Malik Maghribi. Nah, memang kalau kita lihat di dalam kitab Keropak Firara ketika terjadi Sarasean dialog untuk argumentasi tentang penyimpangannya Ma'rifat Siti Jenar, itu yang paling ilmiah, yang paling dalam ilmunya, yang paling tajam pertanyaannya itu Syekh Muhammad Al-Maghribi ini, yang Sunan Grebek ini, kan gitu. Nah, dari Mekah jelas. Jadi kalau kita lihat sepanjang sejarah,
Mekah itu mewarnai Indonesia, gitu loh. Sebagai Jadi epicentrum. kalau ada orang yang menampik bahwa Islam datang dari Mekah itu cukup aneh gitu kan gitu. Nah, namun yang paling tidak masuk akal di antara sekian versi teori itu adalah teori Gujarat tadi. Kalau toh seandainya benar dari Gujarat, itu yakin mereka hasil daripada persinggahan yang datang dari berbagai macam daerah tadi, dari arah tadi itu memang Gujarat, Malaka itu memang menjadi persinggahan paling utama. Bahkan kalau kita lihat Malaka itu adalah sentra, pintu gerbang ya, pintu gerbang. untuk masuk ke Nusantara. Kalau kita bisa katakan Malaka itu kota kecil, tetapi menempati tempat strategis mirip sekarang seperti Singapura. Singapura ya sekarang. Gitu. Nanti insya Jadi Allah. semua niagawan itu kalau mau ke Nusantara lewat Malaka dulu ataupun sebaliknya. Ya, ya. jadi kalau kita ingin kerucutkan bahwa kemungkinan semua itu ada, tetapi yang paling dominan adalah Mekah, Gujarat, kemudian Malaka yang paling banyak, bahkan Malaka ini dari seluruh arah, bahkan Hadramaut juga singgahnya di Malaka, Mekah singgahnya di Malaka, Persia, Syam juga singgahnya di Malaka. Malah yang kalau kita katakan wirausahawan datang dari itu semua. Dan menurut ahli sejarah bahwa yang hebat metropolitannya Malaka ini hampir ada 80 bahasa di daerah itu. Yang digunakan oleh Yang penduduknya. digunakan oleh orang-orang yang tinggal di situ sebagai bahasa transaksi perdagangan. Sementara di zaman modern saat ini kayaknya belum ada Belum kota yang ada. menggunakan dengan Belum. 80 bahasa dalam sehari-harinya. Tadi ya. Betul. Ya, paling seperti misalkan semodernnya Singapura saja bahasa Inggris sekarang. Iya, ya. bahasa Inggris. Ya. Lalu berikutnya Ustaz, sangat menarik tadi, sangat menarik ya, berkaitan dengan relasi antara tadi Mekah dengan Nusantara ini kan memang sebetulnya sudah terjadi sebelum Masehi kalau kita lihat Ya, dari betul. fakta-fakta sejarah, di mana pedagang atau wirausahawan Nusantara lah gitu ya, itu sudah banyak juga mereka yang lalu lalang, bahkan banyak kalau kita menguji teori dengan menggunakan teori gen gitu ya. Iya. Para penduduk Madagaskar itu sudah banyak, setelah diteliti banyak yang bergenetik Nusantara gitu ya. Ustaz. Iya, betul. Ini menentukan bahwa sudah ada relasi sebetulnya Ustaz ya sebelum Islam datang juga gitu Iya. antara Nusantara dan luar itu. Kalau kita katakan gini, kenapa Syekh Yusuf Al-Makassari itu kan dibuang ke sana kan gitu. Itu John. Ini menunjukkan bahwa memang benar Nusantara itu sudah lama berlalu lalang ke Madagaskar. Makanya Gajah Mada aja kapal-kapalnya udah sampai sana gitu kan gitu. Iya. Dan kenapa Indonesia itu terkenal dengan maritimnya, kapalnya, dan keahlian di perkapalan? Karena memang bahan-bahannya cukup banyak. Melimpah. Ya. Melimpah kayu-kayunya. Nah, kita menarik, kita ingin angkat hasil seminar Medan. Bahkan ditemukan utusan Solomon, Nabi Sulaiman, dan utusan Faraina, itu sudah lama berlalu lalang ke Indonesia. Ke Nusantara itu bukan suatu hal yang asing gitu. Iya, ya. Kenapa? Alasannya sangat simpel. Karena kapur terbaik itu hanya ada di Medan. Dan komoditas kapur ini sangat istimewa bagi orang-orang Arab. Kenapa? Karena mumisasi tidak akan bisa terjadi dengan sempurna kalau nggak ada kapur. Tanpa bahan kimia. Iya, makanya utusan Solomon pasti Farainah juga datang ke Indonesia. Begitu juga Nabi Sulaiman kan gitu. Karena untuk pewangian kerajaan. Ya kalau sekarang jin-jinnya aja bisa sampai tenggelam ke dalam lautan, apa nggak mungkin memberitahu bahwa wah Nabi Sulaiman di sebelah timur sana ada. Komoditas ini itu saya akan bisa ambil dalam waktu sekejap kan gitu. Nah ini makanya sampai Allah Subhanahu wa taala jadikan kapur barus ini menjadi komoditas nikmat surga. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura, masyaallah. Jadi nggak mungkin ada satu kenikmatan yang Allah masukkan di dalam Al-Quran kalau nggak istimewa.
ya kan gitu. Ini satu hal yang harus kita pahami bersama. Nggak mungkin ada suatu kenikmatan yang Allah masukkan di dalam Al-Quran kalau nggak istimewa. Berarti kafur itu istimewa. Makanya saya akan bacakan dalam versi Indonesianya biar cepat. Bagaimana Indra Warman itu sudah bersurat. Indra Warman itu raja Sriwijaya kedua. Itu di tahun 620 kalau nggak salah ya. Ya, dari ada surat yang sudah sampai ke sana yang bunyinya gini. Ya. Raja Al-Hind mengirimkan sepucuk surat kepada Umar bin Abdul Aziz. Dan ini sinkron sekali. Karena Umar bin Abdul Aziz itu memerintah tahun 617, kan gitu. 617. Jadi kalau Indra Warman itu 620 kan sangat sinkron kan? Itu kan gitu. Jadi pas. Yang berbunyi sebagai berikut, dari raja di raja, Malikul Malik Maharaja. Nah, Maharaja ini ternyata juga disinggung oleh Mas'udi di dalam kitab Burujud Dhahab. Bahwa di sana ada pulau yang namanya Sarbaja. Sarbaja. Ya, yang tidak lain adalah Sriwijaya. Dan di sana ada atom, yaitu gunung Merapi yang sangat besar, setiap hari mengeluarkan api yang sangat dahsyat dan suara yang menggelegar, yang tidak lain Krakatau. Krakatau. Yang dulu masih besar kan. Iya. Sekarang mengecil itu kan ledakan pada tahun 1825. Itu puncaknya ya, karena ledakan pertama 440, puncaknya 1882 itu yang menghilangkan hampir lebih 2/3-nya kan gitu. Sampai tsunami-nya 40 meter ya, sampai Karawang kan gitu ya. Masya Allah. Nah, adalah keturunan 1000 raja yang istrinya juga adalah anak cucu 1000 raja. Ini memang orang, ini kan bukan hanya sumber ya. Iya. Ibarat kalau ada orang ngomong begitu kan, bahasa Jawanya itu sembodo kan gitu ya. Inilah cocok gitu loh, bukan ngaspo ya. Yang dalam kandang binatang terdapat 1000 gajah. Nah, itu. Karena kekayaan tentara yang paling dominan, raja-raja Melayu itu adalah gajah memang. Kalau kita lihat Malik Dhohir Shah, raja yang ditemui oleh Ibnu Battuta, itu kan menariknya punya sekelompok pasukan berkendara gajah, punya sekelompok pasukan yang berkendara kuda. Dan anehnya, kalau sekarang ini beliau sedang naik kuda, semua pasukan diperintah untuk naik gajah. Kalau beliau naik gajah, semua diperintah pakai kuda. Dan kalau pergi ke masjid sholat Jumat pakai jalan kaki dan dipayungi dengan payung. Itu Raja Malik Dhohir Shah kan gitu. Nah ini sama. Jadi ternyata sinkron. Yang di wilayahnya terdapat sungai yang mengairi pohon dua sungai berarti Batanghari sama Sungai Musi. Sungai Musi. Ya. Jadi dan betul. Jadi ke istana Raja Sriwijaya itu memang diapit 2 sungai. Kenapa? Memanfaatkan 2 sungai itu untuk lalu lintas ke lautan. Gitu. Dan sekaligus juga mungkin untuk pertahanan. Iya, karena memang Sriwijaya kan kerajaan maritim kan gitu. Bukan kerajaan pertanian. Agraris bukan ya. Agraris tidak seperti Mojopahit kan gitu. Walaupun Mojopahit memadukan 2 hal itu karena memanfaatkan Sungai Brantas kan gitu. Tetapi dominannya memang agraris. Tapi kalau ini dominannya maritim. Nah, yang menarik, sungai itu mengairi pohon gahru. Nah, Masya Allah, kekayaannya cukup besar dan gahru. Bumbu-bumbu wewangian, pala dan kapur barus yang semerbak wewangiannya sampai menjangkau jarak 12 mil. Masya Allah. Jadi kapur barus itu kalau dibelah ini kayunya, kan itu di dalam kayu tua yang hasil daripada proses alam yang menghasilkan getah, dan getah itu mengering, dan itulah nanti kalau sudah kering namanya kapur barus. Masya Allah, ini suatu qadarullah dan bagaimana Allah memberikan rezeki manusia, dan sekarang sudah punah, ya sudah nggak ada.
Makanya di daerah Medan, Sibulga, Singkel itu daerah cukup ramai sejak dulu, ya. Kan Sibulga, Singkel, terus apa tadi? Yang satunya Barus. Ya. Ini adalah daerah-daerah tempat persinggahan pedagang, niagawan. Bahkan mereka-mereka yang berskala besar yang diusung ke daerah Mekah, Madinah, Persia. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tertarik kan gitu, sampai merekomendasikan untuk perawatan jenazah, nggak main-main. Dan seyakin-yakinnya kapur barus bukan komoditas asli Madinah. Ini perlu dicatat, karena barus nggak akan muncul dari kurma. Hanya dari pohon yang memang endemik ya bahasa biologinya. Iya, gahru juga nggak akan ada di Madinah. Itu hanya tumbuh yang di daerah Nusantara. Gitu. Nusantara, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak mungkin nggak bertanya ini daerah mana, masyhur, ini daerah Medan, ini daerah Sumatera, ini daerah Singkel, ini daerah Sibulga, ini Barus. Makanya sampai kapur barus sintetis pun masih dikasih embel-embel barus, saking terkenalnya. Padahal itu hasil reaksi kimia. Iya, kimia. Kapur barus sudah disintetis kan gitu. Aslinya ya bahan. Dan menurut ahli perkapur barusan, kapur yang dari Medan itu harganya kalau Jepang itu 500 ya. Per kilonya itu Medan $1.500. Itu. Jadi per kilonya. Iya, per kilonya. Itu berarti kok hasil yang dihasilkan dari Jepang itu sangat rendah sekali. Itu. Makanya di sana ada kubur di Medan itu, di Sibulga itu tertulis tahun 41 Hijriah. Gitu. Jadi sinkron sekali ini. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam itu sudah berlalu lalang. Nah, kalau kita angkat lebih jauh lagi pada zaman Muawiyah. Muawiyah itu kan hidup pada tahun 680. Nah, sementara Raja Kalengga Ratu Sima itu 674. Itu pernah ada ikatan hubungan ke Ratu Sima Kalengga. Dan ini ditegaskan oleh Profesor Dr. Hamka, alasannya cukup kuat. Karena Muawiyah ibn Abi Sufyan lah ahli perkapalan yang paling kuat di kalangan sahabat. Bahkan sempat diusulkan pada zaman Umar bin Khattab untuk membuat pasukan laut, yaitu angkatan bersenjata laut, AU ya, AL ya. Itu ditolak oleh Umar bin Khattab karena khawatir keselamatan kaum muslimin. Kemudian barulah pada zaman Utsman bin Affan usul itu diterima. Makanya ada perang Nahawan kan gitu. Di mana perang laut yang pertama kali yang menjadi Ummu Haram itu syahidah pertama kali kan gitu. Itu yang Rasulullah SAW telah memprediksi kamu akan syahidah di laut yang pertama kali, Ummu Haram itu kan gitu. Nah, apalagi ketika Muawiyah ibn Abi Sufyan menjadi khalifah. Dan tidak ada bahan yang paling baik kecuali di daerah Nusantara dan Kalengga. Karena Kalengga itu kerajaan tepatnya ada di Jepara. Dan Jepara, terus kemudian Blora, sampai sekarang kan juga Bojonegoro itu memang tempat jati yang paling bagus. Makanya Raden Patah kenapa memusatkan kerajaannya itu di Demak? Karena dia ingin mencoba untuk memaritimkan kerajaan Demak ya. Dengan kekuatan maritim itulah sehingga Demak meskipun umurnya pendek maju pesat dengan memanfaatkan kayu-kayu yang ada di Jepara, di Blora dan juga di Cepu dan yang lainnya untuk membuat kapal-kapal cung ya yang pernah diuji cobakan perang oleh Pati Yunus atau Pati Yunus. Yang disebut dengan Pangeran Sabrang Lor itu melawan Portugis itu. Iya, melawan Portugis itu. Jadi sangat masuk akal temuan Profesor Dr. Hamka bahwa Raja Kalengga yang disebutkan dalam berita Cina itu ada negeri yang namanya Kopo. Kopo itu Jawa. Tepatnya kerajaan Holing. Holing itu Kalengga.
ada seorang ratu yang sangat adil yang dikenal dengan Sima, kan gitu. Dan dikatakan oleh Profesor Hamka juga bukan hanya mengikat hubungan bahwa bahkan Ratu Sima, Raja Kalengga itu masuk Islam dan menerapkan hukum-hukum Islam sehingga negerinya adil gemah ripah loh Cinawi tentrem totora harjo baldatun thayyibatun warabun ghafur ya wallahu a'lam. Jadi di situ hubungannya bersifat hubungan diplomatis ya Ustaz berarti. Ya, diplomatis karena antara negara dengan negara gitu. Sangat menarik sekali Ustaz. Iya. Lalu selanjutnya Iya. tadi ketika terjadi relasi dagang lalu akhirnya terjadi proses konversi agama ya dari Iya. agama yang terdahulu lah dari para raja ini menjadi memeluk Islam gitu dan ini berlangsung secara damai gitu Ustaz ya. Secara cantik lah dalam proses konversinya tanpa melalui proses peperangan, tanpa suatu proses yang menyakitkan lah intinya seperti pada bangsa-bangsa lain gitu. Ya, memang inilah yang kita sayangkan. Kadang sebagian ahli sejarah Islam itu membenarkan bahwa Islam itu masuk ke Indonesia, mengembangkan sayap Islamnya itu dengan pedang. Padahal ini adalah melempar batu sembunyi tangan itu Barat. Bukannya Barat itu. Iya, dengan slogannya Gospel and Glory. Iya, itu. Bukannya Barat. Kalau kita sepanjang sejarah, baik itu pengembangan sayap ke Syam, ke Yaman, ke ini, itu perang itu adalah pertahanan terakhir. Kan gitu. Begitu juga kalau kita lihat kan Muhammad bin Qasim yang pertama kali membuka perlawatan ke India dalam bentuk pasukan, itu diawali dengan dakwah. Makanya anak cucunya namanya Amr bin Muhammad Al-Qasim itu sampai menjadi raja di sana, kan gitu. Dan saya lagi mencoba menganalisa ketika itu kan raja yang dikalahkan namanya Dahir. Nah, apakah Malik Zahir Shah ini atau Zahir sendiri atau ini Malik Zahir Shah ini gelar Raja Aceh yang mengambil dari Raja India yang sudah masuk Islam diislamkan oleh Muhammad bin Qasim ini. Ibn Qasim ini. Nah, kalau kita lihat semuanya perdagangan, bahkan Mojopahit ini perlu ditegaskan bahwa di Mojopahit itu sampai sekarang berdasarkan penelitian saya ada pekuburan Muslim di area pekuburan Majapahit, Trawulan. Dan kalau orang Hindu nggak mungkin dikubur kan? Bakar. Iya. Dan di sana yang menarik, simbol yang dipakai adalah simbol kerajaan Majapahit yang bintang itu. Terus di dalamnya ada tulisan Arab, tulisan Al-Quran, dan saya setelah dibantu oleh salah satu pegawai Museum Trawulan untuk membacanya itu, rata-rata nesannya itu bertahunkan 13 abad 13 Masehi. Artinya abad 12 itu kerajaan Majapahit masih eksis. Itu saja pejabat-pejabatnya sudah banyak yang Muslim. Kenapa? Karena di sini hubungan diplomatik, hubungan dagang, sehingga menghasilkan konversi agama. Dan yakin tidak ada seorang raja, turunan raja, diplomat, kelas diplomat dipaksa-paksa, diancam-ancam pakai pedang ya. Kamu kalau nggak masuk Islam, nggak mungkin. Pasti mereka ini masuk Islam dengan kesadaran sendiri, mengenali mahasinul Islam, mengenali kebaikan Islam. Sehingga pejabat-pejabat kerajaan Majapahit ini dengan kesadarannya dia sendiri masuk Islam kan gitu. Iya, lewat dialog yang kompromistis dan dialektis tentunya. Iya, dialektis. Itulah yang akhirnya menghasilkan satu Islam yang sempurna. Masya Allah, sangat luar biasa Ustaz. Semakin menarik ini bincang serius kita. Yang insya Allah nanti kita akan bagi lagi menjadi beberapa sesi per tema insya Allah tidak 1-2 kali insya Allah Pak. Sangat panjang nih pembicaraan mengenai sampai ulama menjelang Indonesia kemerdekaan nanti insya Allah. Namun demikian kita break dulu Ustaz. Pemirsa sekalian, kita break dan kita lanjut setelah jeda berikut ini.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعدون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. Pemirsa IHBS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, yang saat ini masih setia menyaksikan acara Bincang Serius dengan tema Ulama Indonesia dalam Pusaran Sejarah. Kami ingatkan kembali di akhir sesi Anda bisa berinteraksi dengan kami, bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung atau via layanan WhatsApp di nomor 0811 8033389. Sekali lagi di nomor 0811 8033389. Pemirsa sekalian, kita lanjutkan sesi kedua Bincang Serius pada hari ini. Tadi kita masih membicarakan tentang relasi antara Nusantara dan Timur Tengah berkaitan dengan penyebaran agama Islam dari Timur Tengah ke Indonesia yang ditandai adanya konversi agama dari para raja di Nusantara yang berlangsung secara damai, dialektis dan kompromistis. Ini suatu hal yang sangat menarik tentunya.
Baik Ustadz, kita Ya. lanjut kembali dari proses tadi konversi agama ya pada raja-raja yang ada di Nusantara ini, akhirnya yang dibawa tentunya oleh para pedakwah ya atau para ulama dari Timur Tengah, dan akhirnya mengajarkan kepada orang-orang yang ada di Nusantara, dan akhirnya mereka sendiri yang mendakwahkan kepada saudara-saudaranya yang ada di Nusantara. Tentu penyebaran Islam di Nusantara ini tidak lepas ketika kita berbicara kiprah para ulama ya, dari peranan pesantren, terus peranan istana, peranan para wiraniaga, dan peranan bahari gitu. Bagaimana Ustaz peranan-peranan ketiga komponen tadi? Kalau dari kerajaan itu diawali dengan Indra Warman tadi itu dari kesadaran, lihat aja isi suratnya kan, bahwa kepada Raja Umar bin Abdul Aziz, Raja Arab yang tidak menyekutukan Allah, Masya Allah, la yushriku bihi syai'a, di dalam bahasa yang diangkat oleh Ibnu Abdul Rabbi Al-Andalusi. Jadi surat ini menariknya dituangkan oleh ahli sastrawan Arab, yang satunya adalah Jahid, yang dia itu dia tokoh Mu'tazilah di dalam kitab Al-Hayawan, dan yang keduanya adalah Ibnu Abdul Rabbi Al-Andalusi. Nah, Ibnu Abdul Rabbi Al-Andalusi ini menariknya, beliau itu hidup pada tahun 328 ini Hijriah. Hijriah ya. Abad ketiga masuk ke 4 Hijriah. Jadi kurang lebih abad 9 ya, Masehi kan gitu, 900 sekian. Nah, menariknya di sini beliau menulis kitab ini dengan gaya sastra yang cukup menarik, Andalusia yang ketika itu berbinar-binar. Sedang kan puncak kejayaannya. Iya. Nah, saya telah mengirimkan kepada Anda hadiah. Masya Allah, jadi yang gahru, yang juga termasuk tadi itu kapur barus, macam-macam ya, semua yang sebenarnya merupakan hadiah yang tak begitu banyak, Masya Allah ya, tetapi sekadar tanda persahabatan. Masya Allah. Jadi siapa yang memaksa dan siapa yang dipaksa gitu loh kan gitu. Dan saya ingin Anda mengirimkan kepada saya seorang yang dapat mengajarkan Islam kepada saya, Masya Allah ya, dan menjelaskan kepada saya tentang hukum-hukumnya, atau di dalam versi lain yang akan mengajarkan Islam menjelaskan kepada saya. Dalam teks Arabnya, alladzi yu'allimuni al-Islam, yang mengajarkan kepada saya tentang Islam. Ini satu kenyataan yang dimana telah terjadi Islamisasi yang cukup kondusif di kalangan istana. Dan dia sendiri yang maju minta. Diawali dengan mengikat persahabatan, dan perlu diketahui meskipun Umar bin Abdul Aziz itu hanya sementara di dalam memimpin 3 tahun, tapi Masya Allah. Jadi, dampaknya signifikan. Bahkan para ulama hampir sepakat mengarahkan hadis tajdid yang setiap 100 tahun, penghujung 100 tahun itu 100 yang pertamanya kan Imam ini Umar bin Abdul Aziz. Jadi 100 pertamanya itu Umar bin Abdul Aziz, dan benar beliau itu memimpin kurang lebih di ujung 100 tahun Hijriah, itu 90 sekian kan gitu. Nah, tepatnya di tahun 600 berapa itu ya, 680-an lah gitu kan gitu. Nah, setelah kita maaf 700 ya kalau sudah Umar bin Abdul Aziz, kurang lebih 700 sekian. Nah, kalau kita melihat kondisi Umar bin Abdul Aziz yang juga menyelesaikan tadwinu al-kutub al-ahadis ya, menciptakan keamanan sehingga kekuatan tentara Islam itu, baik itu daratan, lautan, itu semua diperkuat. Kemudian pengiriman dai, perluasan Islam itu beliau lakukan. Meskipun 3 tahun, sampai beliau ketika itu bilang kepada istrinya Fatimah kan, wahai Fatimah, kamu ingin terus sama saya atau saya ceraikan? Loh, kenapa? Karena sejak hari ini saya tidak akan
bisa memberikan hak batin kamu menggaulinya. Dan betul kata Fatimah istrinya, sejak beliau mangkat memegang kepemimpinan khilafah, beliau tidak saya temui mandi junub sampai meninggal dunia. Ini karya spektakuler Umar bin Abdul Aziz, ya. Makanya yakinlah ini bukan hanya dilakukan pada Raja Indrawarman saja. Bahkan nanti ada pengiriman-pengiriman dai, pengiriman ulama yang saya kira nggak ecek-ecek. Nggak mungkin Umar bin Abdul Aziz akan mengirim seorang tokoh guru ngaji yang sekarang kelas-kelas musola, gitu loh. Sekelas ulama. Iya, sekelas ulama minimal tabi'in yang hebat, ilmunya sangat mendalam untuk mengajari seorang raja, gitu loh, kan gitu. Nah, cuman sayangnya di sini benar dikatakan oleh para pakar ahli sejarah, selagi dokumen Tamil itu tidak bisa dikonversi ke dalam bahasa lain, apalagi bahasa Indonesia, sejarah masuknya Islam ini masih belum terbongkar secara utuh. Karena tentang masuknya Islam ke Indonesia itu banyak ada di dokumen Tamil. Itu berbahasa Tamil, yang sampai hari ini penelitian sejarah itu tidak mengarah ke sana. Tidak ada yang mencoba untuk menerjemahkan bahasa-bahasa Tamil yang sudah kuno, sekelas Sangsekerta itu. Tapi manuskripnya masih lengkap. Masih ada. Cuma kan mencari pakar, tokoh yang bisa menerjemahkan kan nggak gampang. Contoh aja bahasa Sangsekerta kan. Keropak Ferrara itu kan ternyata penerjemahnya dari Belanda. Profesor Dr. Drewes kan, bukan orang Jawa. Karena mencari penerjemah bahasa Kawi pertengahan aja udah susah, apalagi Sangsekerta. Nah itu Hedbud van Bonang juga diterjemahkan oleh sarjana Belanda. Keropak Ferrara juga sarjana Belanda. Dari sinilah kita akhirnya kehilangan banyak data dokumen untuk berbicara lebih lengkap tentang masalah masuknya Islam dan hubungannya Raja Abdul Aziz ini, Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan Indrawarman ini, siapa sahabat ini tabiin yang diutus ya? Itu namanya gitu. Iya, dan intinya nggak mungkin seorang biasa. Karena kalau tadi aja yang dikirim oleh raja ke Malabar aja kan tadi sekelas Malik bin Dinar. Malik bin Dinar itu kan sekelas Ibrahim Adham dan yang lainnya, kan gitu. Nah, cuma sayangnya yang dikirim oleh Umar bin Abdul Aziz untuk mengajari Islam, Raja Indrawarman yang Sriwijaya ketika itu pada puncak kejayaannya itu siapa? Kita belum menemukan dokumen yang bisa dipertanggungjawabkan. Masih perlu penelitian lebih lanjut. Ya, belum lagi juga nanti kalau kita konversi lagi ke mana, ke daerah Gresik tadi, kan itu juga kaum bangsawan ya, Fatimah binti Maimun bin Hibatullah itu. Karena apa? Karena yang menarik ketika saya melakukan penelitian ke sana itu, kuburan itu ada dua versi. Versi kuburan normal dan versi kuburan panjang. Panjangnya itu sampai mungkin 20 meter. Apa ada orang yang tingginya 20 meter? Ternyata dari penelitian yang saya hasilkan itu untuk membedakan kuburan pejabat tinggi alias kaum bangsawan dengan orang biasa. Gitu. Dengan ungkapan lapang kubure kan gitu. Dilapangkan di kuburnya. Dari sini juga apalagi kalau kita yang temuan lagi Maulana Malik Ibrahim yang meninggal tertahun kalau di dalam hijriahnya 822 hijriah, kalau tahun ininya 1416 sampai 18 Masehi itu juga ternyata bukan hanya seorang dai biasa, dia ulama besar yang pernah juga ditugaskan di Gujarat. Makanya di sana dia juga melakukan perbaikan pertanian dan irigasi. Kemudian bertugas lagi di Patani. Makanya Azumardi Azra menegaskan ulama abad 17-18 ada namanya Dawud Al-Fatani, itu anak cucunya Syekh Maulana Malik Ibrahim.
Nah, kemudian akhirnya bertugas ke Gresik. Sehingga antara Patani dengan Gresik ini juga telah terjadi hubungan kuat. Sudah ada relasi lama ya. Iya, relasi lama. Bukan hanya relasi biasa, tetapi antar bangsawan, antar elit. Elit ulama, elit politik, elit kekuasaan. Karena ternyata Syekh Maulana Malik Ibrahim di sana hubungannya dengan pangeran-pangeran. Makanya di dalam nisannya itu tertuliskan bahwa dia adalah seorang guru, para pangeran, para menteri, dan juga para raja. Coba bayangkan. Sehingga ketika saat Syekh Maulana Malik Ibrahim datang, kerajaan Mojopahit itu sedang masih bertahan kuat, beliau itu tidak ditolak, ya, tidak ada permusuhan karena memang utusan ini, kan gitu. Walaupun pada saat itu pada tahun 1406 itu terjadi perang Paregreg, kan gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa masuknya Islam ke istana, masuknya Islam ke rumah-rumah, masuknya Islam ke pejabat, ini suatu hal yang biasa pada zaman dahulu. Yang selanjutnya Ustaz, tadi ini cukup menarik bagaimana para khalifah ini mengirimkan ekspedisi ke luar Arab ya ketika itu. Salah satunya mengirimkan utusan yang yaitu para dai. Itu memang ini menjadi sebuah program negara sebetulnya ya, bukan program individu per individu itu menyebarnya para ulama ini. Ini penting. Jadi saya tidak menemukan alat untuk membenarkan, tidak menemukan satu argumen untuk membenarkan kegiatan dakwah ini dilakukan oleh individu. Kenapa? Karena membutuhkan biaya besar. Iya, betul. Ya, minimal perjalanan ini kalau tidak didampingi oleh kekuatan tentara atau ini nggak mungkin terjadi. Itu satu. Masuk keluar negara. Itu kalau tidak ada hubungan diplomatik nggak mungkin. Dan ketiga, biaya, kan gitu. Tidak kecil, ya. Sehebat-hebatnya minimal yang datang itu adalah orang kaya raya atau utusan orang kaya raya, pedagang yang dikenal di kerajaan. Sehingga ketika datang kemanapun itu dia dititipkan kapal-kapal negara. Sebagai utusan diplomatik berbendera suatu negara karena individu. Kalau sekarang dakwah ke Surabaya Gresik okelah itu dilakukan Ustadz amatiran kan gitu. Sekarang antar RT itu kelas gitu. Ini saya tidak bisa menemukan satu nalar yang ilmiah kalau itu dilakukan oleh individual secara sporadis. Bahkan yang ada berdasarkan dokumen-dokumen tadi itu seperti yang telah direkam oleh Ibnu Abdul Rabb Al-Andalusi, itu dilakukan oleh kegiatan negara resmi. Apalagi zaman dahulu itu departemen atau kementerian agama itu yang paling tertinggi diletakkan oleh khalifah-khalifah itu. Secara hierarkis kekuasaan. Iya, hierarkis kekuasaan itu. Menteri yang pertama kali nomor satu adalah Menteri Agama, kemudian yang kedua adalah Menteri Perdagangan dan Maritim, kemudian yang ketiga baru menteri-menteri yang lainnya. Sehingga aktivitas pengiriman dai dan pengajaran Islam ke seluruh dunia itu menjadi pusat perhatian para khalifah dari mulai zaman Utsman, terus kemudian Ali, kemudian Muawiyah, kemudian Umar bin Abdul Aziz dan seterusnya. Bahkan sebelumnya Sulaiman ibnu Abdul Aziz tadi itu juga memimpin, cuman akhirnya korup dan yang lainnya, akhirnya diganti Umar bin Abdul Aziz, juga telah melakukan satu pengiriman ke Indonesia. Ada ekspedisi. Dan juga jarang disampaikan oleh seorang ahli sejarah bahwa ternyata Bahrain dan Oman itu juga termasuk tempat transit Indonesia, Malaka, Oman. Itu kenapa? Rutenya seperti itu saja. Iya, kenapa? Karena memang ahli perkapalan para sahabat, terutama Utsman bin Affan radhiyallahu an sama Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an itu mengambil banyak dari tokoh-tokoh Oman.
Saya lupa nama sahabat di antara dari Oman, bahkan hadis-hadis pujian Rasulullah tentang orang Oman itu juga banyak sekali. Nah, di sana perkapalan itu banyak dibikin oleh Utsman, oleh Muawiyah. Sudah itu berkembang juga industri. Ya, dan perkapalan kalau sana. kita lihat jalurnya Oman ke Gujarat, terus kemudian ke Malaka, ke Indonesia itu amat dekat. Itu. Bahkan pada zaman Utsman bin Affan, utusannya yang diutus ke sana mungkin karena takut, sehingga dia berargumen nggak mau berangkat. Ya Khalid, ya Amirul Mukminin, kata alasan dia, kita susah ke sana karena dia mengatakan tanamannya sangat kerdil, airnya sangat sedikit, dan pencuri-pencurinya adalah pahlawan. Jadi kalau kita kirim banyak pasukan, kelaparan, kalau sedikit mati apa namanya? Mati apa namanya? Dirampok gitu ya. Iya, mati karena mati konyol ya kan gitu. Karena sedikit habisin sama mereka. Banyak kelaparan karena jauh kan gitu. Itu. Tapi kata Utsman bin Affan, kamu ini mau bersaja atau khabir katanya? Ahli. Ya Khalid, ya Amirul Mukminin, ahli kami. Dapat informasi dari ahli. Akhirnya Utsman bin Affan tidak melanjutkan pengiriman setelah dapat informasi itu. Tapi kalau melihat informasi ini kurang tepat, karena daerah timur itu subur, ya. Dia mengatakan syajaruha daqalun, itu apa namanya, pohon-pohonnya kurus kering kan gitu. Airnya sangat sedikit tapi melimpah kan gitu. Berarti di sini informannya itu yang kurang tepat ya. Data intelijennya masih kurang. Ya. Baik Ustaz, yang selanjutnya ketika terjadi relasi dakwah ya antara ulama Timur Tengah, khususnya ulama Haramain dengan ulama Nusantara, perkembangan selanjutnya adalah mulai munculnya gerakan intelektual Islam yang ditandai dengan munculnya karya-karya tulis dan lain sebagainya, Ustaz ya. Iya. Sebagai bentuk keilmuan. Iya. Nah, selanjutnya bagaimana perkembangan fase awal gerakan intelektual para ulama Nusantara sebagai pengaruh dakwah dari ulama Haramain ini, Ustaz? Iya, kalau kita melihat dari data kitab yang dirilis oleh Drewes yang dari Sarasihan Wali Songo dan juga kitabnya Sunan Bonang, itu ternyata ulama-ulama ini sudah menggunakan teks-teks Arab. Contoh aja yang menarik, buku rujukan utama Sunan Bonang itu kitab Tamhid. Dan kitab At-Tamhid ini karangan Abu Syakur As-Salimi. Setelah saya lama mencari, alhamdulillah ketemu, itu memuat ini kitab akidah. Yang menarik, akidahnya itu akidah Hanafi. Nah, saya khawatir kemarin itu Sunan Bonang akan seperti akidah Al-Maturidi. Ternyata kitab At-Tamhid yang ditulis Abu Syakur As-Salimi ini versinya adalah versi Hanafi seperti Al-Fiqhul Akbar yang ditulis oleh Imam Abu Hanifah. Itu. Walaupun ada catatan sedikit oleh Imam Ibnu Taimiyah terhadap Firqah Salimiyah ini, tetapi dia termasuk ahli sunnati wal jamaah, dan bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, As-Salimiyah ini firqah yang paling dekat dengan ahli sunnah wal jamaah. Gitu. Dan insya Allah nanti isi lengkapnya kita bisa temukan di dalam kitab saya yang mudah-mudahan bisa segera terbit, namanya Primbon Sunan Bonang kan gitu. Nah, yang juga menarik di dalam kitab para wali itu, mereka ini sudah menyitir kitab Syarhus Sunnah karya Imam Al-Baghawi. Bahkan Hamka berani mengatakan dan juga Wiji Saksono mengatakan bahwa di antara Wali Songo ini yang nanti kita akan bahas secara khusus tentang itu, Sunan Giri sama Sunan Bonang ini belajar langsung ke Mekah, dan kitab yang dipelajari diantaranya adalah Al-Ahkamus Sultaniyah. Nah, ini dari sini bahwa teks-teks Arab yang dikaji oleh para ulama Indonesia itu sudah lama itu
dilakukan. Namun untuk periode-periode yang tadi Indra Warman, periode awal kita tidak menemukan itu. Ya. Namun di fase Wali Songo sudah ada karya-karya karya-karya ilmiah, karya intelektual ya. Iya, dan ulama. Yang cukup menarik begini, yang analisa saya itu di dalam kitabnya Handbook Van Bonang itu Sunan Bonang itu mengkritik ulama yang ada di Mekah. Dalam hal apa yang menjadi bahan kritik? Masalah penyimpangan asma wa sifat. Artinya yang saya ambil kesimpulan gini, nggak mungkin kan Sunan Bonang itu mengkritik ulama yang dia tidak di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata penguasaan bahasa Arab Sunan Bonang itu Masya Allah. Sangat bagus. Iya, bahkan dikatakan oleh Profesor Dewas, kalau dia itu bukan seorang ulama, minimal bukan orang biasa. Minimalnya. Jadi istilah-istilah bahasanya, dan saya juga cukup terkaget-kaget gitu loh. Kitab-kitab yang dipakai itu semuanya adalah kitab-kitab yang berbahasa Arab gitu. Yang istilah-istilahnya juga pakai Arabnya itu cukup tepat gitu, bukan kadang-kadang asal kan. Kadang-kadang Arab orang Indonesia gitu kan kadang-kadang asal. Contoh Islam wasatiyah itu apa gitu loh kan gitu. Ikhwan, ana ngelamar ikhwan, ana ngelamar akhwat, berapa jumlahnya yang kamu lamar kan gitu. Ini kan asal gitu kan gitu. Tapi pemakaian Sunan Bonang terhadap bahasa Arab untuk suatu istilah itu cukup tepat. Sangat tepat. Sangat tepat. Contoh ketika beliau menyoal masalah ru'yatullah itu ya. Ru'yatullahi dia mengatakan bahwa hadis tentang ru'yatullah, melihatnya Allah di akhirat itu merupakan suatu hal yang benar. Itu. Jadi bagaimana istilah ru'yatullah, istilah al-asma wa sifat ini diungkapkan dengan ungkapan-ungkapan yang tepat, yang bagus, yang secara sastra bahasa Arab itu nggak ada yang salah. Ini kehebatan. Dan disinyalir juga sama dengan Sunan Giri. Sunan Giri itu dikatakan oleh Buya Hamka malah belajar kitab Al-Ahkamus Sultaniyah. Makanya beliaulah perancang utama kerajaan Demak dan ahli tata negara. Sehingga keislaman beliau juga cukup bagus, bahkan dikatakan oleh penulis Wali Songo itu termasuk aliran muti'ah kan gitu. Ada muti'ah dan aba'ah kan. Aba'ah itu dari kata iba, pembangkang kan itu. Muti'ah dari kata taat, cuman diplesetin dalam bahasa kita kan mutihan atau abangan. Dikianya dari abang sama putih kan gitu. Ya, Masya Allah. Ya, itu. Jadi intinya para sunan ini hidup di Indonesia, terus berinteraksi di Indonesia, namun secara keilmuan sudah terjadi pengaruh ya Ustaz, dari Mekah, Madinah sebagai epicentrum keilmuan dan center of excellence lah dan, di zaman dan ini. juga tidak kalah pentingnya bahwa kegiatan haji itu menentukan. Nah ini nanti kapan-kapan kita angkat sendiri bagaimana aktivitas haji zaman dahulu dengan sekarang itu. Jadi orang dulu itu rata-rata haji itu umurnya minimal 1 tahun kalau nggak 2 tahun. Karena perjalanannya aja bolak-balik 6 bulan. Iya. Dan biasanya orang yang pergi haji itu tekadnya mencari ilmu. Bukan sekarang belanja jalan-jalan. Sembarangan juga yang bisa berangkat haji Ustaz. Iya, kalau makanya ya Allah sekarang haji udah mahal, dibikin oleh Allah enak naik pesawat, tapi kegiatannya itu loh. Tapi yang menonjol gelarnya aja udah. Kalau dulu yang menonjol adalah ilmunya. Bagaimana setelah pulang haji itu ilmunya mendalam, pemahaman agamanya bagus, keislamannya kuat. Kalau sekarang gelarnya yang hebat. Zaman dulu setelah pulang haji jadi tokoh ya. Iya, karena makanya di sana, kan. Belanda itu cukup takut sehingga kenapa orang jamaah haji itu dikasih gelar haji untuk mendatabase. Jadi kalau dulu kan data manual itu sangat klasik. Mendingan sekarang dikasih gelar sehingga orang dipanggil, Pak Haji ada di sini berapa gitu kan gitu. Oh, di wilayah ini ada 6, ini ada 3, sehingga itu tujuannya ya
Baik Ustaz, karena waktu ini sudah kita berada di penghujung waktu, sangat menarik sekali perbincangan serius untuk sesi pertama ini. Insya Allah kita akan kupas tuntas lagi di sesi berikutnya dengan subtema yang berbeda, namun masih melanjutkan tema yang hari ini, Ustaz. Ustaz bisa disampaikan kesimpulannya, karena ini waktu kita tutup untuk pertanyaan. Insya Allah. Jadi insya Allah seperti yang telah kita sampaikan di awal dan di ujung ini, saya akan simpulkan bahwa teori masuknya Islam ke Indonesia itu ada versi banyak dan bisa saja ada kebenarannya, tergantung nanti volume kebenaran. Cuman yang paling lemah adalah teori Gujarat dan yang paling kuat adalah teori Mekah. Kemudian hubungan antara Mekah Madinah dengan Nusantara, Arab dengan Nusantara ini sudah cukup lama terbangun. Dari sebelum Islam, disinyarir Raja Solomon atau Sulaiman alaihissalam dan juga utusan-utusan Farainah sudah bertandang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah, wewangian, diantaranya adalah kapur barus. Kemudian dilanjutkan setelah periode Islam, bahkan utusan-utusan dari Malabar, India sudah datang ke Rasulullah SAW untuk menyatakan Islam, dan Malabar di sana ada dideteksi di antara Malik bin Dinar dan Syarab bin Malik datang sana sebagai utusan, dan juga Muawiyah juga sudah mengikat utusan lewat suratnya yang dikirimkan ke negeri Kopo, kerajaan Holing, Kalingga, ratunya Sima, dan juga Indrawarman telah berkirim surat juga kepada Umar bin Abdul Aziz meminta, di samping mengikat persahabatan, meminta agar ada orang yang mengajari dia tentang Islam. Kemudian berlanjut terus secara masif sehingga terjadilah pemukiman. Di Leran ada Fatimah binti Maimun, ada makamnya Syekh Maulana Malik Ibrahim. Di Aceh ada Meraselu masuk Islam, dan itu tertulis tahun 1297 wafatnya, dan bergelar Malikus Sholih. Dari sini menunjukkan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama datang sebagai persinggahan, kemudian datang sebagai pemukiman, kemudian datang sudah membentuk kekuasaan dan kerajaan. Dan ini insya Allah kita akan bahas secara politisnya di akhir kelak nanti, sampai kepada kita membahas Islam di era menjelang kemerdekaan biiznillah. Demikian yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan ada kesalahan itu datang dari saya sendiri. Bersejarah merupakan suatu hal yang wajib fardu kifayah, dan memang sejarah itu kata H.M. Rosyidi adalah ilmu dugaan. Kemudian kita coba cari variabelnya, kemudian kita cari fakta dan datanya, sehingga sampai kepada firman Allah, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pemirsa IHBS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas perhatian Anda. Kami ucapkan terima kasih bagi Anda sekalian yang sudah setia dari awal sampai akhir mengikuti acara ini. Mudah-mudahan acara yang kami ketengahkan memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.